Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Tamdi Putra Umaryadi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Media Sosial dan Massa terhadap Industri Otomotif di Indonesia dengan pembimbing saya yaitu Taufik Edi Sutanto. Yang pertama, pada tren sebelah kiri, terlihat bahwa produksi mobil di Indonesia terus meningkat pesat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan minat yang tinggi masyarakat Indonesia terhadap industri otomotif. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa Indonesia menjadi negara dengan pangsa mobil terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2022. Dan sebagai negara dengan pengguna internet terbanyak keempat di dunia, yaitu dengan lebih dari 70% penduduknya menggunakan media internet, peneliti dapat memanfaatkan informasi yang bersumber dari internet ini untuk memperoleh insight yang dapat mendukung perkembangan industri otomotif di Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Indonesia menempati keempat di dunia dalam jumlah pengguna internet yang memanfaatkan berbagai platform media seperti media sosial dan media massa. Namun seiring berkembangnya teknologi, platform media internet pun terus bertambah banyak. Pada media sosial misalnya, setiap orang pasti memiliki cara yang berbeda untuk menyampaikan aspirasinya. Pada media massa, publisher pun memiliki standar penulisan yang berbeda untuk menuliskan beritanya. Keberagaman penulisan inilah yang meningkatkan variasi topik di media internet, sehingga menghasilkan klasifikasi topik yang beragam. Jika melakukan proses labeling manual untuk keperluan klasifikasi pun akan sangat memakan waktu. Dan jika menggunakan klasifikasi dengan metode unsupervised, hasilnya kurang konsisten karena adanya ragam gaya penulisan yang berbeda-beda, sehingga menyulitkan peneliti untuk mendapatkan insight yang konsisten dan akurat. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, akan digunakan pendekatan semi-supervised topic modeling, yaitu dengan memberikan inisiasi awal yang tidak hanya mempercepat proses, tapi juga meningkatkan akurasi interpretasi. Berikut adalah key paper yang digunakan. Dalam penelitian jurnal Haishou dan lainnya di sebelah kiri, mereka menggunakan model semi-supervised, dan jurnal Li Junsun dan Yafeng Yin, mereka menggunakan metode unsupervised. Kedua-duanya ini menggunakan model LDA. Namun, kedua jurnal ini sumber datanya berupa jurnal-jurnal yang berada di internet. Belum ada yang menggunakan sumber datanya berupa beragam data pada media internet, seperti media sosial dan media massa. Oleh karena itu, di sini saya tertarik untuk mengetahui seberapa efektif model semi-supervised LDA bekerja pada media internet. LDA atau Latent Dirichlet Allocation adalah metode untuk menemukan topik dalam dokumen. Pertama, LDA menghitung distribusi awal topik dan kata dalam dokumen. Lalu dengan mengelompokkan kata-kata dan dokumen berdasarkan kemiripannya, distribusi topik dan kata akan diperbarui untuk meningkatkan akurasi. Hasil akhirnya adalah distribusi yang memungkinkan identifikasi topik utama dalam teks secara sistematis. Dan berikut adalah persamaan matematisnya. Sebelah kanan adalah variabel dan notasinya dan keterangannya. Dan berikut adalah media internet yang digunakan. Di sini kita membagi menjadi dua jenis media, yaitu media massa dan media sosial. Di sebelah kiri adalah contoh platform media massa, dan sebelah kanan adalah platform media sosial. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari internet. Diperoleh datanya yaitu sebanyak 28.934, dengan total platform media massanya sebanyak 15 dan media sosial sebanyak 6. Dan berikut contoh hasil pengambilan datanya di internet. Dan di kanan adalah penjelasan setiap variabelnya. Namun, nanti yang kita butuhkan untuk membuat model LDA hanya kolom title dan snippetnya saja. Dan berikut adalah alur pembuatan modelnya. Pertama adalah menentukan keyword terlebih dahulu. Setelah keyword ditentukan, akan dilakukan crawling data. Dan data yang sudah diambil ini dilakukan edit terlebih dahulu. Lalu akan dihapus kolom-kolom yang tidak berguna. Setelah itu, akan dilakukan pre-processing datanya. Kemudian dibentuk dokumenter matrix-nya. Setelah dokumenter matrix terbentuk, akan dibuat model semi-supervised LDA. Hasil auto output-nya berupa klasifikasi topik biaya, reliabilitas, fitur, ramah lingkungan, keselamatan, dan lainnya. Setelah itu, akan dilakukan evaluasi model dengan melihat coherence score-nya. Di sini jika coherence score tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka akan dilakukan pre-processing ulang, seperti menghilangkan stop word, tambahan yang akan diidentifikasi seperti dari lihat unigram, bigram, atau trigramnya, sampai memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Setelah itu, akan dilakukan analisis akhir. Data yang diperoleh pada penelitian ini ada dua, yaitu media sosial dan media massa. Pada media sosial ada 14.280 dan pada media massa ada 14.654. Data pada media massa
Topik dominannya berupa mobil listrik dan pada media sosial banyak kata tidak penting tidak memiliki makna juga, sehingga tidak dapat diambil interpretasinya. Oleh karena itu diperlukan pre-processing data terlebih dahulu. Dan berikut adalah distribusi media dari setiap jenis media. Instagram menjadi sumber data terbanyak pada media sosial, dan pada media massa, otomotif Kompas menjadi platform dengan sumber data terbanyak. Berikut adalah data setelah dilakukan pre-processingnya. Dan berikut adalah setelah aplikasi semi-supervised LDA dalam klasifikasi topik dari dokumen yang kita miliki. Ketika menggunakan media massa sebagai sumber datanya, klasifikasi yang diperoleh paling banyak adalah fitur, sementara klasifikasi pada media sosial adalah biaya. Dan pada evaluasi model, skor coherence tertinggi berada di media massa dengan topik reliabilitas dan data gabungan dengan topik lingkungan, yaitu sebesar 0,46. Dan pada coherence rata-ratanya diperoleh jika data gabungan itu ternyata memiliki skor coherence tertinggi, yaitu 0,37. Berikut adalah persamaan model dari setiap aspeknya dengan menggunakan data gabungan. Pada lingkungan, signifikansi ada pada air dan listrik, membicarakan tentang teknologi yang menggunakan air dan listrik, dan pada keselamatan, variabel signifikannya ada orang, polisi, dan motor, yang menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai lalu lintas. Dan pada variabel biaya, signifikannya adalah gratis, sementara pada reliabilitas, variabel signifikansinya adalah ban, ganti, dan velg, yang berarti fokus utama ketika membicarakan reliabilitas orang-orang akan memperhatikan ban dan velgnya. Sementara pada fitur, walaupun harga seharusnya berada dalam topik biaya, namun setelah dilakukan pembuatan model, ternyata berada pada fitur. Hal ini menunjukkan ketika sedang membicarakan fitur mobil, orang akan lebih banyak membicarakan soal harganya. Telah dikatakan sebelumnya bahwa coherence skor rata-rata topik gabungan lebih tinggi daripada media sosial dan media massa, menunjukkan bahwa data dari kedua sumber memberikan pemahaman topik yang lebih baik. Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran dan mengembangkan produk lebih tepat sasaran, baik sasarannya pada pengguna media massa maupun media sosial. Untuk kedepannya, disarankan untuk meningkatkan daftar kata yang tidak relevan, untuk meningkatkan kualitas preprocessing data, yaitu seperti menambahkan stop word-nya, menambahkan kamus, memperbaiki kata-kata yang salah, dan variasi ejaan, dan mengevaluasi serta memperbaiki metode ekstraksi kata kunci untuk memastikan representasi yang tepat dari setiap topik yang dibahas dalam dataset. Dan juga menambahkan dataset juga akan sangat berguna untuk meningkatkan pemahaman topik model. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.